Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Kita bersyukur karena hari ini kita boleh kembali datang kepada Tuhan. Bersyukur buat hari yang baru, bersyukur buat kekuatan, kesegaran, kesehatan untuk kita boleh kembali datang mendengarkan firman Tuhan. Dan saudara yang dikasih dalam Tuhan, melalui program Bible and Coffee ini saya kembali mengajak setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada untuk membagikan kembali renungan singkat ini. Jika renungan ini memberkati saudara, saya percaya ada banyak orang juga diberkati melalui apa yang kita bagikan ini. Karena itu, ayo jadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan kita berada. Minimal melalui sosial media kita, sehingga ada banyak orang dijangkau, ada banyak orang dikuatkan, ada banyak jiwa datang kepada Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita akan kembali berdoa untuk merenungkan firman Tuhan. Kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat hari yang baru. Kami mengucap syukur karena hari-hari hidup kami ada dalam pertolongan Tuhan. Hari-hari hidup kami ada dalam penyertaan Tuhan yang sempurna. Tuhan Yesus, kami rindu sebelum kami memulai segala sesuatunya dalam hidup kami mendengarkan firman Tuhan. Karena kami percaya langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman-Mu tinggal tetap. Sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami, ya Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, di dalam Yesaya pasal 57 ayat yang ke-10. Yesaya 57 ayat 10, firman Tuhan bilang begini. Oleh perjalananmu yang jauh, engkau sudah letih lesu. Perjalanan mereka, karena perjalanan mereka yang jauh, mereka mengalami keletihan kelesuan. Tetapi apa dikatakan selanjutnya? Tetapi engkau tidak berkata, tidak ada harapan. Jadi sekalipun bangsa Israel berjalan dalam perjalanan yang jauh, mereka letih lesu, tetapi mereka tidak mengucapkan perkataan-perkataan yang membuat mereka lemah. Makanya firman Tuhan bilang, tetapi engkau tidak berkata, tidak ada harapan. Engkau mendapat kekuatan yang baru, dan sebab itu engkau tidak menjadi lemah. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, perhatikan perkataan kita. Ini harus kita garis bawahi dalam kehidupan kita. Perhatikan perkataan kita. Sorry, tidak sedikit anak-anak Tuhan yang gampang sekali mengucapkan perkataan-perkataan yang sering kali membuat kita lemah. Aduh, saya udah capek pendeta ikut Tuhan berdoa tapi belum lihat jawaban doa. Saya udah capek ikut Tuhan pendeta, saya udah cari Tuhan, saya udah bersekutu, saya udah lakukan yang terbaik, tetapi saya belum lihat pembelaan pertolongan Tuhan. Saudara, engkau memperkatakan sesuatu yang membuat engkau lemah. Engkau memperkatakan sesuatu yang membuat engkau down. Dan itu yang ditangkap oleh telingamu, dan itu yang akan dicerna oleh otakmu, dan itu yang akan menjadikan oleh tubuhmu seperti itu. Alkitab bilang firman Tuhan itu membuat kita kuat. Iman timbul dari pendengaran terhadap firman Kristus. Jadi setiap kali kita dengar firman, maka timbul iman. Berarti berlaku sebaliknya, saudara dikasih dalam Tuhan. Ketika engkau memperkatakan kelemahan-kelemahanmu, ketika engkau memperkatakan ketidakberdayaanmu, ketika engkau memperkatakan hal-hal yang membuat engkau down, maka engkau akan meresponi hal tersebut karena telingamu mendengar. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, firman Tuhan hari ini mengingatkan, sekalipun perjalananmu jauh, engkau sudah letih lesu, tetapi engkau tidak berkata, tidak ada harapan. Mereka tetap masih punya harapan. Mereka tidak mau mengucapkan perkataan-perkataan yang membuat mereka lemah. Itu sebabnya akhirnya yang mereka dapati, mereka mendapat kekuatan yang baru. Sebab itu engkau tidak menjadi lemah. Kenapa? Karena tidak mengucapkan perkataan yang membuat mereka lemah. Rumah tanggamu sedang goyah, usahamu sedang down, kesehatanmu sedang terpuruk, masalahmu belum ada jalan keluar. Stop mengeluh, stop ucapkan perkataan-perkataan yang membuat engkau semakin terpuruk. Yang kau butuhkan, yang kau perlukan untuk menghadapi masalah ini adalah kekuatan. Sama-sama bilang sama saya, yang saya perlukan kekuatan. Iya toh? Kalau kita menghadapi keadaan seperti ini, yang perlu kita terima, yang perlu kita temukan adalah kekuatan. Untuk apa? Untuk bisa bertahan.
untuk bisa bertahan menghadapi masalah, untuk bisa bertahan menghadapi kelemahan yang belum sembuh, untuk bisa bertahan menghadapi rumah tangga yang belum dipulihkan. Saya perlu kekuatan. Bagaimana caranya? Minimal engkau stop memperhatikan kelemahanmu, memperkatakan pergumulan, memperkatakan masalah-masalahmu. Stop, karena engkau akan menjadi lemah. Tetapi ketika engkau tidak lagi memperkatakan hal itu, maka engkau akan mendapatkan kekuatan baru firman Tuhan. Dan sebab itu engkau tidak menjadi lemah. Saudara dikasih dalam Tuhan, Yesaya 50 ayat 4 bilang begini. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Lihat ya, dengan perkataan kita bisa memberikan semangat. Itu sebabnya perkataanmu bisa membuat engkau lemah. Perkataanmu bisa membuat engkau kuat. Tergantung apa yang kau ucapkan. Demikian pula orang-orang di sekelilingmu. Perkataanmu bisa menguatkan orang-orang di sekelilingmu. Perkataanmu juga bisa melemahkan orang-orang di sekelilingmu. Makanya firman Tuhan bilang tadi, Yesaya 50 ayat 4. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini saya mengajak setiap umat Tuhan. Betul masalah kita masih ada, betul tantangan masih ada di hadapan kita, betul pergumulan kita belum selesai. Bu, rumah tanggamu masih tergoncang, betul suamimu belum pulang, Pak, istrimu masih pela batu, istrimu masih memberontak. It's okay. Tetapi stop memperkatakan apa yang membuat engkau lemah. Stop memperkatakan apa yang membuat engkau tawar hati. Ayo mulai sekarang perkatakan apa yang bisa membuat engkau bertahan menghadapi masalah ini. Saya masih bisa, saya masih punya Tuhan. Saya pasti sanggup karena Tuhan menjagai saya. Saya tahu Tuhan pasti buka jalan. Saya tahu 1000 rebah sisi kiri, 10.000 rebah sisi kanan itu tidak akan menimpa saya. Saya tahu Tuhan akan mempromosikan hidup saya. Saya tahu oleh bilur-bilur saya pasti akan disembuhkan. Ayo perkatakan sesuatu yang membuat engkau dapat bertahan menghadapi masalah ini. Sehingga engkau akan melihat tergenapi firman Tuhan. Engkau akan menjadi orang-orang yang keluar sebagai orang-orang yang lebih daripada pemenang. Hati-hati dengan perkataanmu. Kata perkataanmu dapat menguatkan, namun di sisi lain perkataanmu juga dapat membuat engkau lemah. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat setiap benih firman-Mu. Kami mengucap syukur setiap kali kami mendengarkan firman Tuhan ada rema. Setiap kali kami mendengarkan firman Tuhan ada kekuatan. Setiap kali kami mendengarkan firman Tuhan ada pengharapan. Dan hari ini kami belajar untuk memperhatikan apa yang kami perkatakan. Sehingga perkataan kami menguatkan minimal diri kami sendiri untuk kami dapat bertahan menghadapi setiap masalah dan tantangan kehidupan kami. Sehingga akhirnya kami juga boleh menjadi berkat buat orang-orang sekeliling kami dengan memperkatakan. Sehingga orang-orang sekeliling kami menjadi orang-orang yang kuat. Menjadi orang-orang yang bangkit, memiliki semangat yang baru oleh karena perkataan yang kami ucapkan. Bapa, hamba berdoa biar dalam nama Yesus firman termaterai mulai hari ini. Biarlah kami senantiasa memperkatakan apa yang menguatkan iman kami, memperkatakan apa yang meneguhkan hati kami, untuk kami tetap terus bersemangat, berjalan, mengalami lawatan dan kasih karunia Tuhan. Berkati setiap jemaat Tuhan. Kalau ada yang sakit, hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan jamah dan sembuhkan. Karena hamba percaya disampaikan firman, disembuhkan mereka dalam nama Yesus oleh bilur-bilur Yesus. Mereka yang sakit sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan. Hamba berdoa dan mengucapkan berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Haleluya. Perkataanmu bisa menguatkanmu. Perkataanmu bisa menguatkan orang-orang di sekelilingmu. Namun perkataanmu juga bisa melemahkan hidupmu dan melemahkan orang-orang di sekelilingmu. Waspadalah terhadap apa yang kau katakan. Tuhan Yesus memberkati kita.